Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah kewirausahaan kelas H akan menampilkan video presentasi mengenai kewirausahaan koperasi. Semoga dengan adanya video ini, rekan-rekan dapat lebih memahami materi yang akan dibahas dan juga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dan selamat menonton. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung lanjut ke dalam materi untuk minggu ini. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa para ahli. Salah satu dari Bapak Koperasi Muhammad Hatta, menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Selanjutnya, prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang kelima, kemandirian. Nah, yang selanjutnya adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimilikinya. Kemampuan ini digunakan untuk menghasilkan dan menciptakan suatu barang yang bermanfaat bagi orang lain, kata Joko Untoro. Nah, untuk tujuan kewirausahaan, yang pertama yaitu menciptakan daya tarik merek, yang kedua menghasilkan ROI yang lebih besar, dan yang ketiga mengembangkan usaha agar lebih dikenal atau lebih besar. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kelina Febrianti dengan NIM 2018 310294. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan koperasi. Jadi, kewirausahaan koperasi sendiri adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegangan teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Untuk mencapai tujuan serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut, diperlukan cara yang etis dan produktif, yaitu esensi kewirausahaan, yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada pelanggan dan masyarakat. Tugas utama wirausahaan koperasi sendiri adalah mengambil prakarsa inovatif, yang artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Kewirausahaan koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi. Selanjutnya, merupakan ciri-ciri dari kewirausahaan koperasi. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas yang didorong untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, tekun, tabah, dan mempunyai tekad kerja keras. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan secara tepat dan cermat. Yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan, suka bergaul, dan bersedia menerima saran dan kritik. Yang kelima, inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir, yang keenam, merupakan berorientasi ke depan. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Prialinda dengan NIM 2018 310281. Di sini saya akan membahas mengenai fungsi kewirausahaan koperasi. Nah, fungsi kewirausahaan koperasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kewirakoperasian rutin, ada kewirakoperasian arbitrase, dan yang ketiga ada kewirakoperasian inovatif. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain.
Jadi untuk masalah produksi, pemasaran, semua itu merupakan fungsi dari kewirakoperasian rutin. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrase. Nah, arbitrase di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda. Tugas utama wirakoperasi ini adalah mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda. Jadi, saat wirakoperasi dihadapkan oleh dua masalah yang berbeda, ada dua kondisi yang berbeda, maka wirakoperasi ini harus menganalisis mana yang lebih baik diambil, keputusan mana yang lebih baik diambil untuk mencari peluang dan yang lebih menguntungkan. Nah, yang ketiga ada kewirakoperasian inovatif. Jadi, wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Jadi, wirakoperasi inovatif ini selalu tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Tapi dalam bentuk positif ya rekan-rekan. Jadi maksudnya tidak puas di sini adalah dia terus menggali apa yang harusnya diperbaiki. Dia terus mencari apa sih yang kurang dari usaha ini. Jadi dia akan selalu berinovasi terus-menerus dan selalu mencari apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai tugas kewirausahaan koperasi. Nah, jadi tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui hal-hal yang sudah saya tuliskan di slide ini. Yang pertama ada mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Nah, bila para petani bersatu membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat di pasar. Jadi, dalam suatu daerah, jika ada kumpulan petani yang membentuk satu usaha koperasi, maka bisa jadi dalam satu tempat tersebut, koperasi mempunyai kedudukan yang kuat di daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Jadi, penekanan dalam biaya transaksi ini merupakan tugas dari kewirakoperasian. Jadi biaya transaksi ini adalah biaya yang di luar produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi seperti biaya kontrak. Kemudian yang ketiga adanya pemanfaatan interlinked market. Jadi interlinked market ini adalah hubungan transaksi antara pelaku-pelaku ekonomi di pasar. Nah, yang keempat ada trust capital. Jadi ini adalah merupakan pemanfaatan trust capital. Jadi trust capital ini diartikan sebagai pengumpulan modal. Pengumpulan modal ini seperti apa? Jadi seperti tadi yang saya contohkan di awal, sebenarnya para petani ya, kalau di sendiri-sendiri mungkin ini tidak kuat ya, karena kan modalnya terbatas. Tapi kalau digabung menjadi satu, maka kan akan mendapatkan modal dari masing-masing. Dan ini bisa jadi sebagai trust capital atau pengumpulan modal agar membentuk suatu koperasi yang kuat sebagai penguasa pasar. Kemudian yang ketiga ada penciptaan inovasi. Nah, inovasi pada koperasi sangat dimungkinkan mengingat banyak pihak yang berkompeten terhadap pertumbuhan koperasi. Tugas wirakoperasi dalam hal ini adalah menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Jadi, inovasi itu harus terus digalangkan. Jadi, kira-kira apa yang kurang dari koperasi ini? Apa yang perlu diperbaiki? Jadi, itu harus terus digali untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang baru yang dapat menguntungkan. Kemudian yang terakhir ada pembangunan manfaat partisipasi. Jadi maksudnya pembangunan manfaat partisipasi ini adalah keunggulan koperasi dapat diperoleh melalui partisipasi baik partisipasi kontributif dalam penyerahan keuangan dan pengambilan keputusan maupun partisipasi intensif dalam hal pemanfaatan pelayanan koperasi. Nah, selanjutnya di sini ada tipe kewirausahaan koperasi. Jadi, tipe kewirausahaan koperasi ini dibagi menjadi 4 rekan-rekan. Yang pertama ada kewirakoperasian anggota, ada kewirakoperasian manajer, ada kewirakoperasian birokrat, dan yang terakhir ada kewirakoperasian katulis. Jadi kewirakoperasian anggota ini adalah sebagai pemilik. Jadi maksudnya di sini itu adalah sebagai pemilik koperasi yang menjadi wirakop. Wirakop ini adalah wirausaha koperasi ya. Wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Kemudian kewirakoperasian manajer. Pada koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional. Koperasi ini tentu saja mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan, karena kan
ini ada ibaratnya ada seseorang yang diangkat, jadi mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Kemudian yang ketiga ada kewirausahaan birokrat. Nah, ini adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diharapkan untuk memacu perkembangan terhadap anggota. Dan yang terakhir ada kewirausahaan katulis. Di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik rekan-rekan, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat lebih terbantu untuk memahami materi yang sedang dibahas. Terima kasih karena telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.